masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bersama-sama dengan jemaat-Mu di sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu, dan kami mengatakan dari tempat ini, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menyertai kami dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan, kami memberanikan diri menghampiri tata-Mu yang kudus itu. Jadikan kami kudus. Layakkan Tuhan mulut bibir kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu saja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adalah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dari tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, di saat kami boleh menyenangkan hati-Mu, maka tingkap-tingkap langit surga terbuka, dicurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami
ya Tuhan, maka Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terikat Kau bebaskan. Yang lemah Kau beri kekuatan ya Tuhan. Bahkan Tuhan Kau angkat-angkat anak-Mu di tempat ini. Kau jadikan kaya, bahkan menjadi raja-raja dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, yang bersumber dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan Bapak Firman Bukit di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Itu yang menuntun kami Tuhan, dari minggu lepas minggu ya Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam perjalanan, atau bahkan ada yang tidak datang karena segala sesuatu yang mungkin sakit Tuhan. Engkau bekerja seluas-luasnya. Engkau Allah selalu memberikan yang terbaik buat umat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan dari tempat ini. Terpuji nama-Mu, mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan dan beribadah sore hari ini bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Jemaat-jemaat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, maka Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya berlimpah bagi setiap kita. Katakan amin. Yang mau bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sorakan haleluya. Dari awal katakan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Saya mau dengar suara Bapak Ibu jemaat saja, katakan. Haleluya. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Colek kiri kananmu, katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari melambaikan dua tanganmu, katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
Sebelum melihat gerakan dari Bapak Ibu, tandanya bersukacita dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama colek kiri kananmu dengan kata, lambaikan kedua tanganmu. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Bersuka. 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 Haleluya. Tuhan. Mari kita bersemangat. Mari bersuka. Bersuka cita. Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka. Sekali lagi. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka pada sore hari ini. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yang bisa melompat bersama-sama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Haleluya. Bersuka cita. Oh, bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka. Mari, mari sekarang bersuka. Sekarang mari bersuka. Mari bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Stomotor di sesi kedua? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada lagi Bapak Ibu yang baru hadir, baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Ada 6. Haleluya, 6 jiwa Tuhan tambahkan ke tempat ini. Tidak ada tepuk tangan Bapak Ibu bagi Tuhan. Haleluya. Di masa-masa penuaian ini Tuhan akan memberikan kita penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Haleluya. Asarkan kita bersama-sama kuat di dalam Tuhan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Katakan amin. Boleh katakan kiri kanannya, mari minggu depan bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering, kami merindukan kuasa Roh Kudus. Sebab menjelang-jelang Roh-Mu dicurahkan ya Tuhan Yesus. Kiranya kami menerima Roh Kudus daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan Tuhan. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwa kami ya Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Betapa kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari buka hatimu, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mari mengangkat kedua tangan dulu tinggi. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Ya Rabbah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus. Biar musik saja, mari menyembah Tuhan. Mari buka hatimu, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya kami percaya ya Tuhan, ketika kami mencari Engkau Tuhan, memberikan segala persoalan kami kepadamu Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh ya mari kita minta. Oh ya hadirat-Mu Tuhan.
kesenanganku, menyembahmu Tuhan. Ini kesukaan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan. Ini sekali lagi hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan. Ini kesukaanku, kami bersuka menyembahmu Tuhan. Ini kesukaanku, ini kesukaanku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan kemuliaan dengan bertepuk tangan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan Yesus. Ya la bara la bara la basyana la bara la bara la bara la bara. Oh ya la bara la bara 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 bara. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami ya Tuhan Yesus. Ya la bara 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 bara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh harap kepada-Mu Tuhan, maka Engkau yang senantiasa memelihara setiap kami ya Tuhan Yesus, memberikan kelegaan kepada kami Tuhan yang tertekan, menyembuhkan kami yang sakit ya Tuhan Yesus, menghibur kami Tuhan. Oh ya la bara 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 bara. Ya la bara 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 bara. Haleluya. Mari kita minta dalam hidup kita. Oh ya la bara 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 bara.
Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Mari terima Tuhan dalam hatimu. Yesus. Ya kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Bukalah pintu surga. Kau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Yes. Kami dimenangkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, puaskan setiap kami ya Tuhan. Ya oh ya ya haleluya. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia dan benar bagi setiap kami ya Tuhan, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oh ya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau yang memberkati kami Tuhan. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan, anugerah yang kau limpahkan bagi kami, sehingga kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang mendekat di bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami kenyang dengan apa yang baik dari tempat kudus-Mu bagi kami Tuhan, sehingga setiap kami berkata bahwa Tuhan itu baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bila Engkau kiranya bersemayam di tempat ini ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan memuaskan kami pagi ini Tuhan. Tidak ada yang lain kami rindukan ya Tuhan selain hadirat-Mu pada sore ini Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari sekali lagi kita buka hati kita saat ini. Mari kita arahkan wajah kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, akan doa, akan sembah kita kepada Tuhan. Oh ya Bapa kasih. Terima kasih.
terima kasih. Sore ini ya Tuhan, kami panggil anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama di tempat ini untuk kita menerima berkat Tuhan. Oh ya sementara kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami panggil anak-anak sekolah minggu untuk masuk ruangan ini. Mari Roh Kudus, mari puaskan setiap kami yang haus, Tuhan, yang lapar akan Engkau ya Tuhan, sehingga hujan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Mari terima hujan, terima lawatan Tuhan pada malam ini dalam nama Yesus. Hujan, hujan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan, yang bersama-sama kami beribadah pada sore ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi mereka ya Tuhan, Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Amin. Pakai mereka untuk menuai ya Tuhan. Amin. Pakai mereka untuk menuai Tuhan. Bila Yoel 2 ayat 28 sampai 30 digenapi bagi kami Tuhan. Amin. Bukan saja anak-anak sekolah minggu, tetapi anak muda remaja, bahkan orang tua, mari Kau pakai kami untuk menuai ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, mari urapan-Mu turun atas kami Tuhan, urapan-Mu, dan jadikan setiap kami menjadi sabit-sabit yang tajam untuk kami menuai ya Tuhan. Amin. Sehingga lumbung-lumbung kami dipenuhi oleh gandum, anggur dan minyak Tuhan. Lumbung-lumbung kami dipenuhi oleh berkat-berkat-Mu ya Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, bahkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami lepaskan urapan-Mu bagi anak-anak ini ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Bila Kau jadikan mereka generasi yang militan ya Tuhan, cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan, mari Kau urapi setiap kami, buat kami mengerti dan memahami. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kami pada sore ini Tuhan. Sekhusus hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, mari Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami pada sore ini Tuhan.
Kami persembahkan kepadamu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah, yang lebih sungguh-sungguh lagi buat Allah kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan salam bagi kita semua. Semua diberkati sepanjang hari ini, amin. Bahkan sepanjang bulan ini semua kita menuai, amin. Haleluya. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini, Pak Andre Tubing. Bahkan juga semua pengerja dan jemaat. Kalau saya boleh dipercayakan hari ini untuk berbagi di tempat ini. Dan terima kasih juga buat Pak Torang. Ya, Pak Torang ini sudah lama kami kenal. Dia juga termasuk ini senior sebenarnya bagi saya. Haleluya. Nama saya Pendeta Muda Firman Bukit. Saya sudah berkeluarga, kami dikaruniakan 2 orang anak laki-laki. Ya, anak saya kalau seandainya dia terus sekolah, tahun lalu sebenarnya sudah tamat dia master sebenarnya kalau dia terus dia sekolah, tetapi dia bikin usaha kecil-kecilan di rumah itu catering dan sekaligus juga melayani kami bersama-sama di gereja. Kedua anak saya semua itu talentanya musik, yang adiknya yang laki-laki itu ahli dalam main drum, ya. Kalau yang abangnya itu piano. Jadi kami sekeluarga itu melayani Tuhan. Nah, jadi saya percaya, haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bila ada orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka percayalah nanti anak dan cucunya pun pasti tertanam itu di baitnya Tuhan. Amin. Kalau tertanam di baitnya Tuhan, yakin percayalah anak-anak kita pasti anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak terpengaruh dengan dunia. Amin. Jadi saya mengembalakan di Kota Brastagi, ya. Jadi bila nanti Bapak Ibu jalan-jalan di Kota Brastagi, singgahlah di tempat kami. Tempatnya itu persis di Jalan Udara. Kalau kita dari Medan, pertama itu kita dapat itu pom bensin dan ada Tugu Perjuangan. Lebih kurang setengah kilometer ke bawah ada Tugu Kol ke kanan. Dari Tugu Kol itu kira-kira 50 meter sebelah kiri, persis di depan Hotel Dieng atau Oyo, dekat-dekatnya itu ada HBP. Amin. Supaya nanti Bapak Ibu kalau beribadah Brastagi nggak susah carinya. Haleluya. Jadi itu perkenalan dari saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang tadi pagi saya sampaikan, karena ini juga sesuai dengan tuntunan gereja kita, khusus keluarga besar Medan Plaza. Maka ini saya akan sampaikan kembali pada sore ini, dan saya percaya tema ini bukan sekedar tema. Yakini dan percayalah bahwa tahun ini, bulan ini kita menuai. Amin. Kalau tadi Bapak Erwat berkata bahwa gereja ini memiliki visi itu 1000 jiwa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi mari kita, mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, ya. Itu dimulai daripada Ulangan 16 ayat 17. Perhatikan, saya bacakan bagi kita. Saya tidak lama-lama di sini, hanya saya sedikit singgung saja. Dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi perhatikan di sini, ya. Dikatakan tadi mulai dari yakni hari raya roti tidak beragi sampai kepada pondok daun. Di dalamnya itu kita dapat pengertian, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Kalau hujan awal ini dimulai daripada Paskah, roti tidak beragi, buah sulung dan Pentakosta yang saat ini sedang kita rayakan. Dan sampai hari raya pondok daun itu disebut hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir ini adalah berbicara tentang penuaian. Katakan penuaian. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 22, coba kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi perhatikan. Kalau kita lihat tadi dari hujan awal, hujan akhir ini, itu bisa tentang penuaian. Selama bumi masih ada, maka takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai.
Bahkan Yeremia 5 ayat 24 berkata begini, saya bacakan bagi kita. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberikan hujan pada waktunya, hujan awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi saya percaya, bukan hanya bulan ini saja sekalipun kita memiliki tema sukacita penuaian, tapi percayalah, mulai saat ini sampai seterusnya kita dijamin oleh Tuhan minggu-minggu yang tetap untuk kita panen. Yang percaya katakan amin. Caranya bagaimana? Kita mesti menabur Bapak Ibu. Katakan kepada sebelahnya menabur. Kalau kita tidak menabur maka tidak akan bisa menuai. Ini tangkap ini. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita ingin menuai banyak, otomatis kita juga pasti menabur banyak. Kalau kita ingin menabur sedikit, maka taburlah benihnya sedikit. Tetapi kalau kita mau menabur banyak, taburlah benihnya banyak-banyak. Katakan amin. Galatia 6 ayat 7 berkata begini, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita ingin di tempat ini menuai 1000 jiwa, otomatis kita mesti banyak-banyak semua di tempat ini. Kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, taburlah Injil kepada banyak orang. Katakan amin. Supaya nanti kita menuai jiwa-jiwa. Tetapi kalau kita menabur kebaikan, yakin percayalah, satu saat juga nanti kita pasti itu menabur kebaikan. Tetapi kalau kita menabur angin, maka kita nanti akan menuai puting beliung. Tergantung apa yang kita mau tuai di saat-saat ini. Dan dikatakan lagi, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini, di mana pada zaman daripada Ishak ini, itu sudah berapa kali terjadi kelaparan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Ishak. Ada benih dalam diri dia dan itu bisa dia makan. Tetapi kalau dia makan pada itu benih, mungkin tidak ada lagi benih untuk dia taruh. Bisa pada itu dia kenyang, tetapi setelah itu tidak ada lagi mungkin makanan untuk dimakan. Kenapa? Karena benih itu sudah dia makan. Tetapi Tuhan berikan hikmat kepada dia. Sekalipun di tengah-tengah kesusahan, tengah-tengah kelaparan, krisis, Tuhan berikan tabur benih. Maka apa yang terjadi? Maka dikatakan, maka menaruhlah Ishak di tanah itu. Dan di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Kalau kata orang, sebagian kalau saya lihat di YouTube hamba Tuhan, gereja kita ini kadang-kadang dikatakan bahwa gereja ini kita mengajarkan pengajaran, apa namanya, tiba-tiba saya lupa, teologi kemakmuran. Percayalah, kalau gereja nggak menambati kemakmuran, nggak mungkin Injil bisa diberitakan. Itu tangkap itu. Apapun cerita orang. Percayalah, kalau hari-hari ini kita berbicara tentang penuaian, maka percaya berkat-berkat jasmani, materi pun pasti Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Itu pasti. Karena kalau kita nggak diberkati secara materi, bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa jauh dari tempat ini? Nggak akan mungkin, Bapak Ibu. Maka ini harus kita pahami. Yang berikutnya, pertama tadi dikatakan ini menabur, ini ada step-stepnya yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Setelah kita menabur benih, maka apa yang perlu kita perhatikan? Supaya panen itu terus, minggu-minggu yang tetap itu kita panen. Maka yang kedua, itu kita butuh yang namanya hujan berkat. Katakan hujan berkat. Untuk menumbuhkan benih-benih yang kita taburkan itu. Bagaimana cara kita untuk menurunkan hujan berkat itu? Di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Perhatikan, saya bacakan bagi kita. Dikatakan begini firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan. Hujan ini adalah berkat atau lawatan Tuhan untuk tanahmu.
termasuk gereja ini merupakan satu tanah. Maka pada masanya hujan awal, hujan akhir itu dicurahkan, sehingga engkau akan menampulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu yang mau. Katakan amin Bapak Ibu. Perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh ini, saya dapat satu pengertian dan rema dalam kehidupan saya. Dan ini terjadi dalam kehidupan saya berapa tahun yang lalu, Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira itu tahun 2012, itu di mana waktu itu Gunung Sinabung itu meletus. Dan saya pada itu sering mengadakan penginjilan secara pribadi ke sana. Waktu itu STT kita itu masih sekolah misi. Maka beberapa teman yang ada di sana mau ikut dengan saya. Dan kami berjanji, mereka ada sekitar 7 orang ketemu di Brastagi. Waktu itu kita masih ibadah di apotik lantai 3. Dan jumpa kami jam 4 dan berkata begini, mereka sudah sampai di bawah di lantai dasar. Dia telepon saya, Pak kami sudah sampai. Begitu saya turun ke bawah, maka 7 teman saya tadi berkata begini, Bapak baru mandi ya, katanya semua. Oh, saya katakan belum mandi saya. Tadi pagi pun saya nggak mandi. Kenapa? Karena dingin. Saya katakan begitu. Bapak bohong katanya. Bukan, saya nggak mandi. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Karena memang sebelumnya sudah saya mendapat tuntunan dari Tuhan, banyak berdoa dan menyembahku, kata Tuhan. Jadi dari pagi itu saya doa mulai jam 10, jam 12, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4. Itu bukan 1 hari, 2 hari saya lakukan itu. Datang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, artinya menyembah Tuhan pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Saya tahu bahwa mereka berkata, waktu dia berkata Bapak baru mandi, itulah yang dikatakan embun dari surga itu turun atas saya. Embun itulah yang menjadi hujan Bapak Ibu. Ketika embun itu yang terjadi, maka apa yang terjadi? Ketika embun itu turun, maka membasahi tanah. Waktu tanah itu mau dibasahi, maka tanah itu akan mengeluarkan buah-buahnya dan kita tuai itu. Katakan amin Bapak Ibu. Itu penyembahan Bapak Ibu. Makanya kalau orang suka menyembah, lihat wajahnya. Apalagi ibu-ibu yang sekarang itu mengikuti gaya sekarang ini, style sekarang ini, beli bedak ini, beli bedak itu. Enggak salah itu Bapak Ibu. Tetapi percayalah ketika Bapak Ibu lagi semakin menyembah, itu kalah yang namanya bedak-bedak itu. Percayalah itu. Saya perhatikan banyak orang suka menyembah, jelek-jelek jadi manis Bapak Ibu. Coba lihat dulu sebelahnya dulu. Itu banyak itu terjadi saya lihat. Kalau menyembah. Itu perhatikan. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya ini, kalau mungkin tarik 20 tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu lihat wajah saya ini seram. Kenapa? Karena saya dibangun oleh suatu komunitas. Saya ini bisa dikatakan sebenarnya saya malu juga memang kadang-kadang menyaksikannya, tetapi di hadapan Tuhan nggak apa-apa. Saya sebenarnya kan preman sebenarnya. Saya dari umur 13 tahun, 14 tahun itu sudah hidup di jalanan. Saya dibangun salah satu komunitas terminal induk yang ada di Pantura. Kalau Bapak Ibu Jawa Tengah ke Jawa Timur pasti dari situ. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu naik bus, mungkin bisa juga Bapak Ibu pernah saya injak di sana, nggak tahu itu. Mungkin saja, tapi semoga nggak ada di tempat ini ya. Jadi kalau dibangun oleh pergaulan seperti begitu, pasti contoh ya, pergaulan itu sangat menentukan kita. Kalau emosi semua di sana, wajah kita ini pun pasti emosi. Kalau emosi, kira-kira ada nggak wajahnya bersuka cita? Lihat aja, pasti seram, amin. Tetapi waktu kita bergaul intim dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan itu ada pada kita. Karena apa yang ada pada Tuhan itu pasti ada pada kita. Maka apa yang terjadi? Kita itu benar-benar menjadi cipta yang baru. Maka Bapak lihat ibu sekarang saya ini, ganteng kan? Kita betul, itu dia. Sebentar lagi sudah punya cucu, nggak lama lagi masih kayak anak muda kan? Itulah karena Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalipun nanti mungkin ada gesekan di gereja, jangan tinggalkan Tuhan. Rugi kalau kita tidak menyembah Tuhan. Katakan amin. Kita diubahkan oleh Tuhan. Itu tangkap itu. Jadi kita perhatikan. Bagaimana dikatakan dalam Zakaria 14 ayat 17 dikata begini. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah, garis bawahi sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi penyembahan itu mendatangkan hujan, menurunkan embun atas kehidupan kita. Percayalah ketika Bapak Ibu suka menyembah, maka supranatural itu akan menjadi natural. Katakan amin. Alam roh itu akan berubah menjadi kenyataan. Disitulah mujizat terjadi. Katakan amin Bapak Ibu.
Perhatikan. Kalau menurut Bapak Ibu, saya ini tamatan apa kira-kira Bapak Ibu? Hah? STT. Kan sekarangnya STT-nya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tangkap tadi bersaksi saya, kalau saya umur 14 tahun sudah hidup jalanan, berarti sekolah saya pun ini pasti rendah. SMA pun gak tamat, cuma tamat SD ijazahnya Bapak Ibu. Kalau cuma tamat SD cuma sekolahnya, bisa nggak jadi hamba Tuhan? Bagi manusia itu tidak mungkin. Keluarga saya tidak menganggap saya nggak mungkin jadi pendeta. Tapi saya tahu ada banyak oknum di Alkitab, contoh Daud. Daud ini siapa? Daud di keluarganya pun dia dibuang. Otomatis kenapa Daud dibuang dalam keluarganya nggak dianggap? Mungkin karena secara dunia nggak ada yang bisa diharapkan diandalkan dari Daud. Tetapi Daud adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Maka di sini saya tangkap orang bodoh pun kalau suka menyembah Tuhan menjadi pintar. Katakan amin Bapak Ibu. Saya salah satunya contohnya Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, sekalipun saya tamat SD dulu, sekarang saya lagi sekolah S2 Bapak, Master Komunikasi. Ini mungkin bulan depan ini saya ikuti lagi Master Teologi. Amin Bapak Ibu. Mau berbuah? Mau berbuah? Mau berbuah? Mau berdampak? Katakan pada sebelahnya, terus belajar, jangan bosan. Apalagi anak-anak yang masih sekolah, malas sekolah, saya katakan itu bodoh itu. Ini sudah mau bentar lagi menjadi opung ini pun masih semangat sekolah. Masa yang masih muda nggak semangat sekolah? Saya percaya kalau anak muda belajar lebih lagi, pasti nanti lebih dahsyat lagi daripada kami-kami ini. Itulah generasi yang akan terjadi ke depan ini. Jadi belajar. Makanya kadang-kadang saya heran orang, wah dulu saya tahu apa ini sudah teman-teman SD, kok sekarang kok sudah ada masternya. Itu Tuhan yang buat, bukan saya, kan gitu Bapak Ibu. Makanya orang yang suka menyembah Tuhan, yang bodoh itu jadi pintar. Daud kenapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena benar-benar mencintai firman Tuhan. Dia benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Maka dia menulis banyak lagu-lagu di Alkitab, di Mazmur. Kata-kata haus, kata-kata cinta, kata-kata rindu kepada Tuhan. Apakah kita ada memiliki seperti itu saat ini? Kalau kita ingin menuai. Maka dia tulis begini, seperti rusa yang haus. Coba nyanyi dulu Pak. Ya, kuncinya kalau nggak salah itu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bisa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Sekali lagi katakan, seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagaikan tanah gersang ya Tuhan. Bagai
orang yang haus, lapar akan Tuhan, maka dia pasti menyembah Tuhan. Katakan amin. Itu pasti. Coba kita keluar sebentar daripada poin-poin ini. Coba kita buka dulu di dalam Yesaya 44 ayat 3. Kita keluar dari poin-poin ini dulu ya. Coba ditayangkan dulu Yesaya 44 ayat 3. Ya. Bisa ditayangkan? Yesaya 44. Ya, coba kita baca bersama-sama ini. 2, 3, ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Katakan amin. Pertanyaan saya pada sore ini, adakah hati Bapak Ibu haus akan Tuhan? Kepada yang hauslah akan Tuhan turunkan hujannya, maka dia akan bisa menuai. Kepada yang hauslah maka rohnya akan diberikan. Anda perhatikan murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mereka adalah orang-orang yang haus sama seperti Daud. Dan mereka berdoa di laut yang atas, di mana Daud dulu pernah berdoa di sana. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka uniti bersama-sama berdoa memuji menyembah Tuhan di sana karena mereka haus. Maka yang terjadi, maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi mereka. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi mereka, maka apa yang terjadi? Sekalipun mereka orang-orang biasa, petani-petani, orang-orang kampung yang tidak pendidikannya tidak seberapa, tetapi melalui murid-murid Tuhan Yesus yang biasa-biasa itu, oleh karena mereka menerima Roh Kudus, maka mereka luar biasa dipakai Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu haus akan Dia, kepada Bapak Ibu lah diberikan roh itu. Katakan amin. Ketika Roh Kudus itu Bapak Ibu terima, percayalah, Bapak Ibu lah nanti yang akan menuai jiwa-jiwa itu. Katakan amin. Itu otomatis Bapak Ibu. Daud tadi saya katakan dia orang-orang biasa Bapak Ibu. Termasuk saya, pendidikan saya tidak bisa. Dulu bagaimana saya mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Keluarga pun gak yakin. Maka saya suka sekali dengan pribadi Daud. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi saya. Kenapa dicurahkan? Karena saya haus akan Dia. Cinta mati-matian akan Dia. Ketika Tuhan katakan tinggalkan pekerjaanmu itu, pada waktu itu saya masih melimpah-limpah dengan yang namanya bagi saya pada waktu itu uang. Sementara dunia mencari uang, tapi saya disuruh meninggalkan itu karena haus akan Tuhan. Itu pun saya sanggup melepaskannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang tidak mungkin sekalipun orang-orang biasa, tetapi oleh Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus itu membuat kita pribadi-pribadi yang menjadi luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya memiliki haus akan Tuhan. Kenapa banyak orang kalau pendidikan mungkin tinggi, teologi tinggi, tetapi seakan-akan tidak ada kuasa itu bekerja dalam kehidupan mereka. Saya percaya Roh Kudus itu bekerja, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita memiliki haus akan Dia. Kepada itulah Tuhan bekerja. Tapi kalau kita hanya biasa-biasa, mungkin kita bisa pintar teori Bapak Ibu. Saya sekarang ini sudah masuk S2 Bapak Ibu, tapi saya sudah lakukan. Udah saya lakukan. Yang dulu pernah saya belum lakukan, udah saya lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ini tangkap ini. Maka hari ini kalau kita bisa tentang penuaian, milikilah yang namanya haus akan Tuhan. Ketika kita haus akan Tuhan, Roh Kudus diberikan. Maka apa yang terjadi ketika Roh Kudus ada menyertai kita, maka kita inilah dianggap seperti sabit-sabit yang dipertajam oleh Roh Kudus itu, sehingga kita dipakai dan kita layak dipakai untuk menuai jiwa-jiwa yang mau katakan amin. Tetapi kalau bukan dipenuhi Roh Kudus, jangan harap tema itu hanya sekedar tema Bapak Ibu. Sukacita penuaian itu sangat bagus sekali, dan itu tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki haus akan Dia. Itu tangkap itu. Dan Tuhan memberikan hujan kepada yang tanah yang haus, itu hati kita. Dan Dia memberikan rohnya kepada siapa? Kepada yang haus akan Tuhan, yang mengerti. Katakan amin. Kita masuk kepada poin berikutnya. Ya, jadi kita perhatikan bagaimana cara kita menyembah yang benar Bapak Ibu. Ini tangkap di sini. Ini Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan bagi kita. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10.
Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia dan duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Perhatikan ayat 10 bagian terakhir. Dikatakan begini, ketika para 24 tua-tua itu adalah gambaran saya dan saudara. Ketika mereka menyembah di tahta itu, maka mereka melemparkan itu mahkotanya. Ini garis bawahi Bapak Ibu. Pada saat ini apa mahkota yang kita pakai saat ini Bapak Ibu? Mungkin ada kesombongan. Mungkin itu ada kesibukan-kesibukan yang lain, bahkan mungkin alasan-alasan, bahkan mungkin jabatan-jabatan yang kita pakai, kedudukan. Mari kita lemparkan itu. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita ini mesti mengosongkan diri kita. Kita semakin kecil, tetapi Allah semakin besar. Katakan amin Bapak Ibu. Itu harus itu. Kalaupun kita menyembah Tuhan, tetapi kalau masih ada bagi kita mahkota-mahkota yang kita anggap benar Bapak Ibu, penyembahan kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada saya, tinggalkan pekerjaanmu itu, apa yang terjadi? Waktu saya tinggalkan pekerjaan itu, namanya uang itu, itulah kehidupan kita butuh sehari-hari. Apa yang terjadi? Saya jatuh miskin dan pernah mengalami puasa terpaksa Bapak Ibu. Itu risikonya. Tetapi sekalipun kita jatuh miskin, hidup susah, puasa terpaksa, tetapi apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Kalau dulu kita miskin, sekarang sudah diberkati Tuhan. Amin. Maka apapun yang Bapak Ibu korbankan, mahkota-mahkota Bapak Ibu yang akan pakai, lihat, satu saat nanti Bapak Ibu akan bersuka cita. Katakan amin. Dalam Mazmur 126, kita menabur mencucurkan air mata, tetapi pulang nanti dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin Bapak Ibu. Itu kita alami. Jadi gak segampang itu membuang mahkota kita ini. Kalau saya lihat di dalam Matius 24 itu mengenai akhir zaman, salah satu spesifik yang Tuhan sampaikan di sana itu zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora. Apa di sana dikatakan salah satunya itu makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan. Saya sering pelayanan juga ke daerah-daerah karena saya juga orang bermisi. Jadi sering jemaat-jemaat itu tidak datang beribadah bukan karena yang lain. Ada yang berkata karena sibuk, tetapi lebih banyak lagi itu karena pesta. Saya tidak melarang kita ke pesta Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita, jangan kita menduakan Tuhan. Tetapi bila Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, amin, baru ke yang lain. Bukankah Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin Bapak Ibu. Banyak kalau saya lihat, apalagi orang-orang karo, orang Toba, wah, kalau pesta habis-habisan. Tetapi kalau untuk Tuhan itu, mereka hanya sekedar. Itu hati-hati. Apakah di sini ada kita orang Toba atau orang karo? Berubah, bertobatlah. Waktu saya menonton itu film daripada zaman Nuh, saya perhatikan Nuh itu, bahkan sama sekali mereka tidak ada terlibat dengan pesta-pesta dunia itu. Nuh itu sibuk dengan apa? Urusan membangun bahtera. Artinya dia melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita zaman akhir zaman seperti zaman Nuh, hati-hati, jangan kita terjebak di situ. Waktu kita habis pesta, sementara untuk Tuhan waktu kita hanya terbekas-bekasnya, itu hati-hati. Kalau begitu, penyembahan kita itu tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak mendatangkan hujan. Tetapi ketika kita membuang semua mahkota-mahkota yang bagi kita berharga, percayalah ketika hujan turun, maka apa yang terjadi? Pasti tanah-tanah kita itu menghasilkan buah-buahnya. Katakan amin. Sehingga itu kita tuai. Katakan amin Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga kita baca bersama-sama. Berdoa. Katakan berdoa. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 saya baca bagi kita, dikatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya untuk dituai. Katakan amin. Jadi berdoa itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bukan asal ikut-ikutan, itu jangan. Tapi berdoa itu sungguh-sungguh segenap hati. Hati kita fokus kepada Dia. Ini ada kaitannya di dalam Ulangan 11 tadi, ayat 13 sampai 14. Sungguh-sungguh berdoa, maka ketika berdoa hujan turun. Anda perhatikan tadi saya singgung Kisah 1 ayat 14. Ketika murid-murid itu sungguh-sungguh berdoa, maka apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Sehingga itu membawa perubahan yang dahsyat, yang luar biasa kepada murid-murid yang dulunya tidak ada apa-apanya. Tetapi akhirnya mereka sanggup mengubahkan dunia ini. Sehingga kita juga ada sekarang ini. Itu dampak daripada kehidupan mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Yeremia 33, enggak usah dibuka ayatnya, ayat 3 berkata begini. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku menjawab engkau. Di mana pada waktu itu Israel satu bangsa itu menghadapi susah, sakit, penyakit, penderitaan. Tetapi ketika Yeremia berdoa, maka apa yang terjadi? Mulailah Tuhan pulihkan semua itu. Bangsa Israel, tanah-tanah mereka, sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan semua ketika mereka berdoa. Katakan amin. Saya percaya doa ini juga ada merupakan bagian daripada benih. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, satu saat nanti hasil doa ini pasti kita tuai. Katakan amin. Dan saya percaya kalau tahun ini adalah tahun sukacita penuaian, percayalah, maka setiap generasi yang ada di tempat ini itu pasti Tuhan pakai untuk menuai. Mungkin kita berkata, oh saya sudah tua, bagaimana bisa dipakai Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dulu ada orang tua yang sudah ompong lagi Bapak Ibu. Kalau namanya sudah ompong, ngomong pun kan sudah nggak mungkin jelas seperti kita kan begitu. Kalau suruh nyanyi mungkin bilulnya katanya kan ada lagunya itu menyembuhkan katanya. Tetapi sekalipun dia menyanyi bilulnya gitu katanya. Orang kita Chinese ya. Tetapi sekalipun dia begitu nyanyi, yang sakit itu disembuhkan Bapak Ibu. Saya pun dulu orangnya gagap sebenarnya, nggak bisa bicara sebenarnya Bapak Ibu. Sama seperti Musa, nggak bisa bicara. Tetapi oleh kita datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Hikmat Tuhan berikan bagi kita. Kelemahan-kelemahan kita mulai satu persatu diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan ganti dengan hikmat, dengan pengetahuan yang datangnya dari surga. Itu makanya kita sangat perlu berdoa. Berdoa ini sanggup mengubahkan segala keadaan Bapak Ibu. Kalau tahun 2012 yang saya katakan tadi Bapak Ibu, itu saya buka pospe jemaat itu paling ibadah 13-17 paling banyak. Tetapi ketika terus banyak kita berdoa menyembah Tuhan di dalam gereja, maka itulah yang tadi teman-teman bilang kamu sudah mandi katanya, padahal itu embun turun. Di sini saya tangkap ini waktunya berkat Tuhan turun. Maka nggak lama setelah itu penuaian jiwa-jiwa terjadi Bapak Ibu. Sebelum Covid kita sudah mencapai 250 jiwa, itu yang saya gembalakan di Brastagi Bapak Ibu. Sebelum Covid ya. Tetapi sekarang ini kan karena masih Covid belum stabil. Sebelumnya itu sudah sampai 250 jiwa, itu kita gembalakan. Tuhan Yesus memberkati, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gitu. Yakobus 4 ayat 2 berkata begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Saya percaya di sini kita ingin semua menuai, amin. Ingin diberkati Tuhan, amin. Dan dikatakan lalu kamu membunuh. Kenapa? Karena kita iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bukankah kadang-kadang di gereja, di pelayanan pun sering terjadi seperti begitu. Bila ada yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, mulailah iri, maka mulailah gosip terjadi. Yang itu disingkirkan dari gereja, katakan amin. Percayalah ketika Bapak Ibu suka berdoa dan menyembah Dia. Mazmur 75 berkata begini, peninggian itu bukan dari padang gurun, bukan dari Mesir atau dari barat. Peninggian itu datangnya dari Tuhan, katakan amin. Saya pun orangnya banyak direndahkan orang. Salah satu pemicunya karena pendidikan saya SD. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, sekalipun saya begitu, tetapi karena kita menyembah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Bahkan setiap saya naik mimbar ini Bapak Ibu, saya setiap minggu khotbah, saya gemetar naik mimbar ini Bapak Ibu. Ini jujur saya katakan di hadapan Bapak Ibu. Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak mampu.
Karena saya merasa tidak mampu, itulah saya datang sujud menyembah pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Tetapi ketika Tuhan kita berdoa, maka Tuhan disitulah Tuhan taruh dalam hati kita pesan-pesan apa yang kita sampaikan. Bahkan kadang-kadang sudah kita setting begitu rupa khotbah kita, tetapi ada lagi hal-hal yang baru Tuhan sampaikan ketika kita ada di mimbar ini. Ini semua bukan kekuatan manusia, tetapi ini semata-mata oleh karena Roh Kudus. Katakan amin. Seperti Zakaria berkata, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Itulah makanya perlu kita berdoa. Nanti tanggal 1 atau tanggal 5 itu, disitulah puncak nanti Pentakosta. Minggu ini akan datang lagi. Kalau kata saya hari ini, yang penting saat ini kita ambil bagian kita. Banyak-banyaklah kita saat ini berdoa. Supaya Roh Kudus itu nanti benar-benar memperlengkapi kita. Sehingga kita dijadikan menjadi sabit-sabit yang tajam. Untuk menuai jiwa-jiwa untuk kita bawa ke lumbung ini. Sehingga visi tempat ini 1000 jiwa. Saya percaya itu akan digenapi ketika kita bersama-sama berdoa. Amin Bapak Ibu. Jadi itu firman Tuhan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Engkau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari semua kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan padam gersang ya Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari bersama-sama segenap hati. Berkati setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan, pekerjaan, usaha, keuangan, pelayananku, berkati semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Matikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang selalu mengajar kami untuk kami lebih sungguh dekat kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
kami bersamamu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekat. Sekali lagi dengan iman katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami percaya dan kami diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan kita pada sore hari ini. Pertama, di dalam gedung Stomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Keempat, setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18.30 WIB di tempat ini. Marilah kita bersama-sama mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. FA 03 Raja Wali hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di rumah Bapak Harefa pukul 19.30 WIB di Jalan Raja Wali 1 nomor 135 Perumnas Mandala. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Perumnas Mandala boleh bergabung di FA 03 Raja Wali. Kelima, Pos PI Sutomo Tower ada 2 kali ibadah, yaitu di sesi 1 jam 11 WIB dan sesi 2 jam 16 WIB. Keenam, tanggal 26 Mei ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 11 WIB, hanya 1 kali ibadah. Dan kedelapan, marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu di depan Bapak Ibu telah menerima amplop persembahan buah sulung. Kiranya sepanjang bulan Mei ini sampai hari Minggu yang akan datang kita diberikan kesempatan untuk menabur untuk persembahan buah sulung di tempat ini. Haleluya. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin rindu melayani bersama-sama dengan kami di Departemen Musik, kami terbuka bagi Bapak Ibu yang rindu dapat datang setiap hari Kamis mulai jam 3 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat mendaftar, boleh mendaftar kepada saya setelah ibadah ini selesai. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Siapa? Ya, pengumuman tambahan ya. Amplop yang buah sulung itu diserahkan masih minggu kelima ya. Nah, nanti bisa diserahkan waktu ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita di hati kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di hari raya 7 minggu ini Tuhan, kami akan menerima hujan awal-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya bagi setiap kami yang menabur Tuhan, maka kami percaya gandum-Mu, minyak-Mu, anggur-Mu Kau curahkan bagi setiap jemaat-Mu. Oh, rabashika rabara. Kau berikan kami terus Tuhan
hati yang selalu datang untuk menyembah Engkau secara pribadi maupun bersama-sama keluarga kami, maupun datang ke ibadah, baik itu di FA maupun di ibadah raya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah akan kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan mengenyangkan setiap kami yang selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tekun berdoa kepada Engkau, karena kami percaya firman-Mu. Engkau Allah yang menedengkan telinga-Mu akan setiap doa-doa kami. Dan bahkan Engkau Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang ditabur oleh Bapak Pendeta, firman bukit di tempat ini. Dan kami percaya firman ini ditabur di tanah yang subur dan akan didapati berbuah lebat. Dan kami percaya jemaat di tempat ini menjadi penuai jiwa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami arahkan tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Firman Bukit. Tuhan lihat Tuhan penggembalaannya. Dan kami percaya beras tagi dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan di cabangnya juga Tuhan, di pos PI-nya, itu Engkau Tuhan bawakan jiwa-jiwa. Penuaian terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu yang akan pulang ke beras tagi Tuhan. Malaikat-Mu berjalan di depan menuntun dan menjadi tiang penyelamatnya ya Tuhan, dapat berkumpul dengan keluarganya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari tempat ini juga kami berdoa ya Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan ya Tuhan. Baik persembahan umum, buah sulung. Bahkan juga kami mengajarkan buat hamba-hamba-Mu di tiap awal bulan mereka akan membawa persembahan persepuluhan ya Tuhan. Kami percaya Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah yang kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Notola Harjo bersama 4 deputinya. Gembala kami di Kota Medan, Bapak Bambang Yonan dan Bapak Edi Reno bersama Bapak Rase. Kami berdoa ya Tuhan, Bapak Joshua Ginting Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Visi yang baru, misi yang baru Engkau letakkan pada pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dan kami percaya Kota Medan dimenangkan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat berdoa buat gembala kami tempat ini Bapak Endel Tobing. Tuhan berkati beliau ya Tuhan, di mana beliau adalah sebagai ketua STT. Tuhan kiranya STT bertambah maju karena Engkau Allah yang campur tangan. Diberkati juga keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan jemaat-Mu di tempat ini diberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa buat imam-imam tempat ini, suami-suami itu mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut dan hormat kepada orang tua. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh rabasika rapa. Roh takut akan Tuhan itu ada pada setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Indonesia diangkat tinggi di antara bangsa-bangsa lain. Dan kami percaya ada hujan pertobatan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kedamaian dunia ya Tuhan. Ukraina, Rusia, Roh Kudus yang mendamaikan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan.
Bahkan kedamaian meliputi seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari tempat ini kami juga berdoa Tuhan, buat pembangunan Sumatera Resort. Kalau Engkau yang telah memulai, kami percaya Engkau akan menyelesaikan, dan itu akan selesai tepat dan indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus Yerusalem. Kami percaya sentosa yang ada di lingkungan tembok dan di tengah-tengah puri-Mu Tuhan, itu mengalir buat Indonesia, itu mengalir buat kota Medan, itu mengalir buat jemaat-Mu yang ada di Stomotower, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang mengantarkan kami untuk di ibadah berikutnya. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu surga bagi seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan bukakan pintu perbenaran-Mu dan ulurkan tangan-Mu. Maka saat ini kami angkat kedua tangan kami arahkan hati dan wajah kami kepada-Mu Tuhan, untuk terima berkat-Mu. Terimalah dan bawalah pulang anugerah, berkat dan damai sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah pada Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus itulah yang menyertai kita mulai sore ini, besok malam akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya di Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum, persepuluhan, bahkan persembahan lainnya, boleh menyampaikannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, oh bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang mari bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang telah melayani di sesi sore ini,